Jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dalam podcast kita Fresh Idea and Mind. Topik kali ini kita membahas mengenai kenapa udah melakukan pekerjaan, sudah ganti-ganti bisnis, tapi tetap tidak berhasil. Salahnya di mana? Nah, di topik kali ini kita akan bahas banyak hal dan hal-hal yang menarik. Mungkin selama nanti podcast kita akan ada beberapa suara-suara berisik, mungkin suara tertentu. Ya wajar karena saya lagi di rumah, work from home atau stay at home. Tapi paling nggak Anda akan dapat sesuatu untuk kehidupan Anda jauh lebih baik. Ya, tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini dulu. Check this out. Punya permasalahan kehidupan? Punya hambatan, punya permasalahan berkaitan dengan penjualan, ataupun juga tentang mindset atau kehidupan Anda? Dengarkan podcast dari Coach Antonius Arif yang akan membantu Anda untuk mempunyai inspirasi dan bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Nah, yang kali ini saya mau bahas mengenai ada beberapa kasus yang menarik, khususnya mengenai orang yang ketika melakukan usaha sudah berjuang mati-matian, dia gagal di bisnis A, dia ganti bisnis B. Kemudian dia berjuang lagi, gagal, dia ganti ke bisnis C. Tetapi ketika mereka menjalani itu semua, mereka gagal. Dan mereka mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada dirinya. Apakah terjadi bahwa law tidak bekerja, law of attraction tidak bekerja. Nah, saya coba membahas bukan hanya sekedar law of attraction, tapi saya juga mau ngebahas mengenai dari sudut apa yang salah dalam kejadian itu. Nah, suatu ketika saya pernah di satu buah TV swasta, saya kebetulan lagi mengisi satu buah acara, kemudian waktu itu ada satu orang yang menelpon bertanya kepada saya, kenapa coach saya sudah melakukan bisnis A, kemudian ketika gagal saya ganti bisnis B, saya gagal. Dan saya menjawab kepada dia, ya sebenarnya bahwa itu sebenarnya nggak bisa kita bilang gagal. Kenapa bisa bilang begitu? Nanti kita akan saya bahas lagi. Nah, kebetulan juga beberapa waktu yang lalu saya membuat kursus online gitu ya. Dan juga kursus online secara live, ada yang bertanya juga hal yang sama. Dan lagi-lagi saya juga menjawab hal yang sama. Saya menjawab begini, sebenarnya di dalam NLP, ada presuposisi yang mengatakan tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Yang bisa dikatakan bahwa manusia pada dasarnya kita nggak gagal. Yang ada hanyalah kita tidak fleksibel atau kita tidak fleksibel pada kejadian. Maksudnya apa? Saya ambil contoh lagi cerita tadi ya. Orang yang bisnis pertama tadi yang di televisi tadi adalah bisnis pertamanya adalah kelontong. Ketika bisnis kelontong dia gagal, dia ganti menjadi bisnis bahan bangunan. Kemudian dia gagal, dia ganti lagi bisnis yang lain. Nah, ini dari presuposisi NLP tadi yang mengatakan bahwa tidak ada kegagalan, ada hanya umpan balik, sebenarnya dia tidak belajar sih dari kegagalannya. Nah, ini yang menarik. Banyak orang yang merasa, kan saya sudah berganti usaha. Nah, buat saya menganggap bahwa itu adalah sudut pandang yang salah. Jadi sudut pandang yang benar menurut saya adalah, karena dari orang NLP, saya ada Neuro Linguistic Programmer, dan saya license trainer, saya melihat sudut pandangnya begini. Kenapa nggak ada usaha dulu? Ketika Anda gagal, Anda cari tahu penyebab kegagalannya apa, dan apa yang Anda mau perbaiki dari kegagalan itu. Karena kebanyakan orang tidak berusaha mencari tahu apa penyebab kegagalannya, dan tidak memperbaiki. Lebih malah mereka melakukan exit plan, yaitu adalah ganti bisnis. Sedangkan kalau di dalam konsep bisnis yang sesungguhnya, memang ada pengertian tentang exit plan, tapi pengertian exit plan-nya adalah ketika Anda sudah berhasil dan sukses dalam menjual bisnis. Nah, di dalam hal ini, saya pun juga sama ketika memilih menjadi seorang trainer. Ketika menjadi seorang trainer, saya masih ingat di tahun-tahun pertama, tahun di awal, saya banyak banget mendapat skor atau penilaian yang jelek dan buruk, dan sempat akhirnya berpikir mau pindah pekerjaan karena saya merasa nggak cocok. Kemudian saya diskusi dengan istri saya, dan istri saya cuma mengatakan, ketika kamu membujuk saya supaya saya menyetujui kamu menjadi trainer, dan itu yang harus kamu lakukan, kamu harus tetap teguh dengan pendirianmu. Dan akhirnya saya memutuskan, ketika istri saya mengatakan itu, saya jalani. Dan pelan-pelan saya mulai belajar. Setiap hal bukan saya nggak gagal. Saya juga punya YouTuber, saya punya YouTube, dan YouTube saya sekarang sudah 25.000 per rekaman ini, udah 25.000
subscriber. Saya juga belajar mencari tahu ketika rekaman kenapa nggak berhasil, kenapa ada yang subscribe banyak, ada yang viewer banyak, ada yang enggak, kadang-kadang thumbnail juga pengaruh. Dan begitu juga ketika menjadi trainer, ketika ngajar, ada yang suka, ada yang nggak suka, salahnya di mana, saya perbaiki. Ketika berjualan ke corporate, saya juga ada yang berhasil, saya juga ada gagal. Saya pelajari salahnya di mana, saya cari tahu, dan pelajaran apa yang saya ambil. Tetapi saya tidak pernah mundur. Kebanyakan orang malah terbalik, mereka malah mundur, mereka ganti bisnis. Nah kalau ganti bisnis itu ibaratnya Anda mulai start from zero. Anda mulai dari nol lagi. Karena Anda kan, gini loh, semua bisnis itu melihatnya banyak faktor gitu loh. Jadi pernah waktu kemarin yang training online sampai ngomong gini, Coach, jadi Coach Arif itu bagaimana sih kalau berbisnis? Saya ceritanya gini ya, paling sederhana mungkin ya. Saya ingat banget waktu itu saya pernah punya satu bisnis kebab Baba Raffi. Saya mengambil, istri saya tepatnya yang mengambil franchise kebab Baba Raffi. Kami kebetulan punya satu orang yang bekerja dengan kami. Nah ketika bekerja dengan kami, penjualannya jelek banget. Penjualannya cuma 100.000 per bulan dan saya tidak tahu salahnya di mana. Saya sempat diskusi sama pemilik kebabnya. Bukan pemilik kebab, salah satu pengurusnya. Dan mereka juga tidak bisa memberikan solusi apapun sebenarnya yang paling baik. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Dan sampai akhirnya orang itu resign karena menjelang lebaran dia resign. Dan kemudian dia bawa, kebetulan kami memberikan motor, STNK motor kami hilang, BP kami motor kami hilang. Dan kemudian ketika kami mencari orang baru dan gerobaknya kami periksa, ternyata daging kebabnya masih ada di dalam gerobak dan penuh belatung. Dan yang menarik ketika itu kami keluarkan, kami bersihkan seluruh gerobak, kami cuci dan sebagainya, dan kami mulai jualan. Dan ternyata kami menemukan hal yang menarik ketika jualan itu. Menemukan hal menarik apa? Kami berjualan di lokasi yang sama, tempat yang sama, jam yang sama, merek yang sama, tapi orangnya beda. Ternyata penjualan omsetnya naik. Penjualannya bisa mencapai 700 sampai 1 juta per hari. Loh, kok bisa ya? Nah, ini yang menarik buat saya juga amazing. Kok bisa ya? Dan saya amati apa yang terjadi, ternyata saya baru mengerti bahwa yang sebelumnya dia kalau pakai baju seragamnya tidak pernah dikancingin. Bajunya terbuka begitu. Sedangkan yang berhasil jualan, baju seragamnya dikancingin. Orangnya pakai topi rapi, yang ini enggak. Bahkan gerobaknya juga enggak dibersihin. Nah, rupanya saya juga baru ngerti, kalau misalkan gerobak dibersihin, orang pakaian seragam tertentu lebih rapi, dia cara berbicaranya lebih sopan, ternyata penjualannya naik. Sedangkan orang yang sikapnya seperti attitude-nya buruk, malah penjualannya jelek. Nah, berarti memang ada faktor lagi juga memang karena faktor attitude. Dan juga itu berkaitan juga dengan hal teknis seperti seragam dan sebagainya. Dan ketika saya cerita itu, saya juga kebetulan punya bisnis kecil-kecilan. Saya lagi iseng-iseng untuk membuka coffee shop kecil-kecilan melalui GoFood. Dan saya menemukan, saya hanya mengganti strategi, misalnya mengganti foto, mengganti gambar, mengganti copywriting, ternyata penjualan naik. Nah, saya pelan-pelan mulai berpikir sebenarnya kalau kita belajar, sebenarnya nggak ada kegagalan. Kalau produk kita gagal, kita bisa melihat mungkin produk yang gagal, atau produknya tidak menarik, atau produknya tidak diunggulkan, atau tidak kita ekspos tertentu, maka wajar saja penjualan tidak terjadi. Jadi sebenarnya faktor-faktor tertentu, kadang-kadang masalah teknis juga berpengaruh banget. Faktor teknis, jadi bukan karena masalah istilah hoki atau nggak hoki. Kita tidak membahas mengenai itu, walaupun memang sebenarnya bisa jadi seperti itu. Tapi kita coba lihat dulu masalah teknisnya. Bener nggak cara copywritingnya? Bener nggak cara fotonya? Bener nggak cara menyajikan? Bener nggak cara brandnya? Karena ketika kita ngomongin tentang penjualan, atau ngomongin tentang kehidupan, banyak strategi yang mesti kita expose dan kita fokuskan. Dulu Coach Arif itu adalah trainer yang bisa dikatakan palu gada, apa yang lu mau gua ada. Tapi ketika itu belakangan saya mulai berpikir, saya mulai fokuskan di bidang penjualan, khususnya penjualan dan ada personal development. Dan ternyata penjualannya meningkat. Bukan berarti training leadership tidak ada. Ada, tapi training leadershipnya lebih kefokuskan berkaitan dengan penjualan. Dan ternyata penjualan saya atau training saya menjadi lebih rame. Ternyata sebenarnya itu juga adalah strategi marketing, bagaimana menentukan target audience, target market, dan sebagainya. Jadi, sebelum kita menyalahkan kita
tidak berhasil, coba kita belajar pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran itulah yang harus kita perbaiki, kita kembangkan, maka mungkin bisnis kita juga akan berkembang. Masuk akal kan? Nah, semoga rekaman podcast kali ini bisa memberi inspirasi kepada Anda, bisa memberikan Anda ide-ide yang baik buat kehidupan Anda. Sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan podcast saya ini. Semoga podcast saya bisa meningkatkan kinerja Anda dan banyak membuat Anda mendapatkan inspirasi. Bagi Anda yang suka, bisa Anda follow, Anda like, dan akan Anda share kepada teman-teman Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti saya di YouTube saya, cari dengan channel Antonius Arif atau NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.